Kami dari kelas 12 Manajemen Perkantoran 2, perkenalkan nama saya Fitriya absen 2, catatan saya Sukarasana nomor absen 6, saya Laura Titi absen 14, saya Febrianti Ayunduraini nomor absen 3, nomor 2 dan 3 dari asisten manajemen dan sekolah dari asisten manual dan asisten digital. Langsung saja berikut penjelasan terkait arsip. Arsip manual adalah arsip yang disimpan dalam bentuk fisik seperti map, folder, dan lemari arsip. Arsip manual masih banyak digunakan di kantor karena dapat menjadi bukti fisik yang sah dan tetap dapat diakses meskipun tanpa perangkat elektronik. Walaupun membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar, arsip manual tetap penting sebagai dasar pembentukan berkas dan dokumen resmi. Arsip digital adalah arsip yang disimpan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, aplikasi penyimpanan, atau cloud. Arsip digital dibuat melalui proses pemindaian atau digitalisasi dokumen fisik. Fungsi arsip digital yang pertama yaitu mempermudah pencarian, yang kedua mempercepat proses pengolahan data, dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan penyimpanan. Sistem ini dapat mempermudah proses pekerjaan perkantoran menjadi lebih efektif. Kelebihan dan kekurangan arsip digital. Yang pertama, kelebihan arsip digital yaitu menghemat ruang pada disimpan dalam komputer ataupun cloud. Yang kedua, pencarian menjadi lebih cepat cukup mengetik kata kunci. Dan yang ketiga, mudah didistribusikan lewat email ataupun sistem aplikasi. Dan yang keempat yaitu tidak mudah rusak oleh usia, jamur, ataupun rayap. Dan yang terakhir yaitu akses fleksibel, bisa dibuka kapan saja dan dari mana saja. Kemudian kekurangan arsip digital. Yang pertama itu perangkat dan listrik seperti komputer, scanner, dan internet. Yang kedua, risiko keamanan seperti peretasan ataupun kehilangan data jika tidak ada backup. Dan yang ketiga, perlu kemampuan teknis misalnya mengoperasikan aplikasi kearsipan. Dan yang keempat, biaya awal untuk membuat sistem digital cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu kerusakan file bisa saja terjadi jika perangkat error ataupun terkena virus. Nah teman-teman, arsip manual dan arsip digital ini sebenarnya saling melengkapi. Arsip digital digunakan untuk meningkatkan efektivitas, mempercepat pekerjaan, dan memudahkan pencarian dokumen. Sementara itu, untuk arsip manual tetap diperlukan sebagai arsip induk, arsip legal, dan cadangan ketika terjadi kerusakan pada perangkat digital. Karena itu, proses pengarsipan tidak boleh hanya menggunakan satu sistem saja, tetapi harus berjalan berdampingan. A few minutes later. Setelah memahami penjelasan tersebut, terdapat langkah-langkah proses pengolahan arsip digital, mulai dari pengisian lembar disposisi, scan surat masuk dan keluar, daftar klasifikasi, buku agenda, hingga penyimpanan dokumen secara digital. Langsung saja ke videonya. Langkah pertama adalah mengisi lembar disposisi untuk surat masuk. Pada bagian awal, kita menuliskan indeks nama PT atau instansi pengirim. Kodenya diambil dari dua huruf pertama nama instansi dengan penulisan huruf besar dan kecil yang sesuai dengan surat. Kemudian, pada kolom tanggal, nomor surat, asal surat, dan ringkasan isi diisi berdasarkan informasi yang tertera pada surat. Kemudian, pada kolom rahasia, penting atau biasa, kita memberi tanda centang sesuai dengan sifat surat. Jika surat bersifat penting, maka tanggal penyelesaian ditambah 1 hari. Jika surat bersifat biasa, tanggal penyelesaian ditambah 2 hari, sehingga penentuan tanggal menyesuaikan tingkat urgensinya. Pada kolom instruksi diisi oleh pimpinan, misalnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan diberi paraf. Kemudian, pada kolom diteruskan kepada diisi sesuai perihal surat, misalnya ke bagian kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, atau pemasaran. Pada bagian akhir kolom kepada diisi oleh bagian umum. Dan tanggalnya disesuaikan seperti aturan tadi, ditambah 1 hari untuk surat penting dan 2 hari untuk surat biasa. Pertama, siapkan semua dokumen yang akan di-scan. Ada surat masuk serta lembar disposisi, surat keluar, daftar klasifikasi, dan juga buku agenda. Di sini kita akan men-scan
surat masuk beserta lembar disposisinya terlebih dahulu. Kemudian, buka aplikasi scanner. Lalu, scan dokumen satu persatu. Lanjut, beri nama file, contohnya sm_pt Mandala Abadi. Dilanjutkan dokumen berikutnya, yaitu surat keluar. Kita beri nama file, misalnya sk_Atri Apriani. Kemudian di sini kita akan scan daftar klasifikasi surat masuk. Selanjutnya, di sini ada buku agenda surat masuk, kita scan juga. Setelah semua dokumen selesai di-scan, lalu pilih semua dokumen yang akan dibagikan dalam bentuk PDF ke WhatsApp pribadi. Setelah itu, buka laptop atau komputer, masuk ke WhatsApp web, lalu download semua file tadi dan pindahkan ke folder pribadi. Pada halaman utama laptop, klik kanan dan pilih New, folder baru, lalu beri nama absen_nama. Buka folder tersebut dan buat folder lagi bernama penyimpanan arsip sistem abjad. Klik folder tersebut dan buat dua folder surat masuk dan surat keluar di dalamnya. Kemudian klik folder surat masuk, lalu pindahkan file buku agenda dan daftar klasifikasi surat masuk ke dalamnya. Kemudian, buat folder lagi bernama surat. Lalu klik folder surat. Buat folder lagi sesuai dengan kode surat. Pada contoh ini, ada kode M dan P. Setelah itu, klik folder kode M. Lalu, pindahkan surat beserta lembar disposisi dengan penamaan file yang mengikuti kode dan uraian pada daftar klasifikasi di dalamnya. Lakukan hal yang sama untuk folder kode P.
itu, berpindah ke folder surat keluar. Lalu, lakukan hal yang sama untuk folder surat keluar dengan urutan yang sama seperti surat masuk. Lalu buka Google Drive. Kemudian langkah terakhir, upload folder penyimpanan arsip sistem abjad ke Drive. Langkah-langkah pengarsipan secara digital ini tadi juga bisa langsung dilakukan melalui Google Drive. Nah teman-teman, dari penjelasan dan praktik dapat kita lihat bahwa pengelolaan arsip baik manual maupun digital memiliki perannya masing-masing dan saling melengkapi. Semoga video itu dapat memberikan jawaban yang jelas mengenai bagaimana cara pengelolaan arsip dan mengapa arsip sangat diperlukan dalam pekerjaan kantoran. Terima kasih telah mengikuti penjelasan kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum